باید دست به دست هم بدیم تا بتوانیم پاسخگوی مشکل کنار بگذاریم. امروز روز پایان اغتشاشات است. Saat AS mengirimkan armada besarnya untuk membela Israel, Rusia dilaporkan meningkatkan dukungannya untuk Iran. Roket buatan Rusia mengudara di langit-langit Tel Aviv, begitupun pesawat militer negara beruang merah itu dilaporkan telah mendarat di Iran secara berkala. Di sisi lain, Iran telah mengerahkan sistem komunikasi pengacau Murmansk BN Rusia yang canggih di lokasi-lokasi penting. Dukungan Rusia secara tidak langsung meningkatkan tensi serangan, sebab demikianlah harga yang harus dibayar Israel atas kematian Haniyeh di Iran beberapa waktu yang lalu. Pejuang gunakan roket buatan Rusia. Roket buatan Rusia terpantau menyerang Israel selama 48 jam usai kematian Haniyeh, di mana bagian utara wilayah Zionis terbakar karenanya. Peluncuran roket yang dilaporkan terjadi pada Sabtu 3 Agustus, menandai eskalasi terbaru dalam serangkaian serangan yang dilakukan Hizbullah. Terutama karena 50 roket Katyusha buatan Moskow yang ditembakkan ke wilayah Galilea atas tersebut merupakan tanggapan atas serangan mematikan Zionis di Lebanon Selatan dengan dampak mematikan sebelumnya. Tak ayal, sirin meraung-raung di sejumlah wilayah Israel. Meski militer Israel mengklaim berhasil mencegat beberapa, namun hantaman roket Katyusha tetap mengenai sejumlah sasaran hingga membuat situasi di Israel kian mencekam. Pasalnya, sistem pertahanan udara Israel yang mulai aktif justru mengakibatkan suara ledakan mengguncang wilayah sasaran. Pihak Hizbullah juga diketahui menargetkan pemukiman ilegal Israel yang terletak di wilayah Matsufa. Sebuah serangan berulang sebagaimana yang pernah dilakukan kelompok itu pada Februari lalu. Tidak ada informasi lebih jauh terkait korban atau kerusakan akibat serangan Hizbullah yang dilaporkan pihak berwenang. Sebaliknya, Badan Resmi Lebanon NNA melaporkan bahwa pesawat tentara Israel menargetkan sebuah rumah di kota Shebaa yang terletak di perbatasan Lebanon pada sore hari. Rusia suplai senjata jarak jauh. Penggunaan senjata buatan Rusia oleh Iran dan proksi-proksinya sudah menjadi rahasia umum. Karena itu Rusia kembali akan memaksimalkan bantuan ke Iran dengan memasok sistem perang elektronik jarak jauh Murmansk BN demi melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Informasi terkait pengerahan sistem ini pertama kali dilaporkan setelah pengamatan Open Source Intelligence (OSINT) mencatat penerbangan berkelanjutan pesawat angkut antara Rusia dan Iran baru-baru ini, di mana pesawat angkut Rusia Il-76 yang dimaksud diduga membawa berbagai jenis sistem persenjataan yang tidak diketahui. Defense Security Asia yang mengutip laporan tersebut menjelaskan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel. Adapun laporan OSINT didasarkan pada aplikasi pelacakan penerbangan seperti Flight Radar yang memantau penerbangan berkelanjutan pesawat kargo Rusia yang sebelumnya mengangkut senjata. Lalu, seperti apa Murmansk BN akan bekerja? Penting untuk diketahui bahwa sistem ini diklasifikasikan sebagai sistem elektronik warfare terkuat di militer Rusia. Sebab dengan kemampuannya Murmansk BN dapat mengganggu dan mencegat sinyal radio musuh, GPS, komunikasi, satelit, dan sistem elektronik lainnya hingga 5.000 km jauhnya. Beberapa analis pertahanan bahkan menyatakan jangkauan operasionalnya bukan 5.000 km, melainkan mencapai 8.000 km. Tidak hanya mengganggu sinyal radio dan komunikasi, sistem peperangan elektronik Rusia ini juga digunakan untuk mencegat kemampuan radio musuh. Pesawat pengangkut senjata mendarat di Iran. Mendaratnya pesawat militer Rusia di Bandara Internasional Imam Khomeini pada Jumat 2 Agustus telah mencuri perhatian internasional. Bagaimana tidak, informasi yang diumumkan langsung melalui akun X Iran Observer itu sekaligus menuliskan bahwa pesawat Ilyushin Il-76TD merupakan milik Gelix Airlines, sebuah maskapai yang mengkhususkan pengangkutan senjata dalam kinerjanya. Pihak Rusia belum memberikan klarifikasi terkait tujuan pesawat militer itu tiba di Teheran sejauh ini. Namun konteks geopolitik saat ini, mau tak mau,
akan menghadirkan asumsi publik yang mengarah pada peningkatan eskalasi. Apalagi dalam perjalanannya, Gelix Airlines beberapa kali terlibat dalam pengiriman senjata ke kawasan konflik. Di antaranya, pengiriman senjata ke Suriah di tengah perang saudara pada Juli 2012, serta pengangkutan senjata ke Sudan pada Oktober 2013 yang memang sedang berhadapan konflik internal. Beberapa media melaporkan pesawat kargo IL-76TD memiliki kapasitas muatan maksimum sekitar 50 ton, sehingga memungkinkan Rusia membawa berbagai macam senjata dan peralatan militer ke sekutunya di luar negeri. Ini termasuk kendaraan lapis baja seperti kendaraan tempur infanteri BMP hingga pengangkut personel lapis baja BTR, bahkan MBT T-72 sekalipun. Pesawat ini juga mampu mengangkut artileri seperti howitzer dan peluncur roket MLRS. Harmonisnya hubungan Iran-Rusia. Kantor Kepresidenan Iran melaporkan presiden baru mereka, Masoud Pezeshkian, bertemu dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu di Teheran pada Senin 5 Agustus. Sejalan dengan hubungan baik yang digembar-gemborkan, semakin membuktikan kabar bahwa Rusia telah mengirim pertahanan udara canggih ke sekutunya itu. Ya, menurut keterangan pejabat Iran yang dikutip Times of Israel, Rusia mulai mengirimkan peralatan pertahanan udara dan radar canggih setelah pejabat di Teheran meminta senjata tersebut kepada Kremlin. Di mana laporan ini muncul saat media pemerintah sempat memberitakan tekad Teheran untuk memperluas hubungan dengan Rusia yang disebutnya sebagai mitra strategis itu. Rusia adalah salah satu negara yang telah mendukung bangsa Iran selama masa-masa sulit, kata Pezeshkian kepada Sergei Shoigu dalam pertemuan. Adapun kunjungan yang didasarkan pada undangan Iran bertujuan untuk memperkuat interaksi, pemeriksaan masalah regional dan internasional, serta hubungan keamanan politik bilateral. Kantor berita lokal Iran, Tasnim, melaporkan. Dalam komentar lebih lanjut selama pertemuan, Pezeshkian juga mengungkit tindakan kriminal Israel di Gaza dan pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran minggu lalu. Sebuah tindakan yang kemudian disebutnya sebagai contoh nyata pelanggaran semua hukum dan peraturan internasional yang harus segera dibalas. Perang besar di depan mata. Analis memperkirakan bahwa Iran mungkin sedang mempersiapkan pembalasan yang signifikan terhadap Israel yang berpotensi melampaui dampak serangan pada 13 April lalu. Apalagi mendaratnya persenjataan Rusia di Teheran semakin membuat Zionis dan sekutunya ketar-ketir. Di sisi lain, komitmen AS membantu Israel dengan pengerahan jet tempur tambahan dan kapal perang ke Timur Tengah juga tak terhindarkan. Alhasil, konflik yang semula hanya melibatkan Israel dan Hamas kian melebar, bahkan telah memicu konflik terbatas antara negara Zionis dengan Iran dan Hizbullah serta kelompok lain di kawasan yang bersekutu dengan Teheran. Benar bahwa tidak ada pihak yang siap untuk perang habis-habisan, namun ketegangan yang meningkat sama saja artinya dengan risiko terjadinya serangan besar. CNBC melaporkan AS mendesak warganya yang ingin meninggalkan Lebanon untuk segera membuat rencana. Sementara pemerintah Inggris telah berada pada tahap menyarankan warga negaranya untuk meninggalkan Lebanon. Kanada di sisi lain memberitahu warganya untuk menghindari semua perjalanan ke Israel dengan mengatakan konflik regional membahayakan keamanan. Jepang, Arab Saudi, dan Prancis termasuk di antara negara-negara terbaru yang mendesak warganya untuk meninggalkan Lebanon saat penerbangan komersial masih beroperasi. Terbaru, Komandan tertinggi IRGC, Hossein Salami, kembali menegaskan ancaman bahwa Israel akan menerima hukuman pada waktunya. Situasi di Timur Tengah sedang tak kondusif. Apalagi masuknya Amerika yang disusul Rusia menghadirkan situasi tak terkendali di antara pihak yang terlibat. Kini, Iran mendapat sokongan berharga dari Rusia. Menurut kalian, akankah ancaman Iran akan benar-benar diwujudkan kali ini?